Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena di pertemuan pertama bersama saya ini kita belum bisa mengadakan kuliah secara sinkronus. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama saya Lutfianisa Fitri atau bisa dipanggil dengan Upi. Di pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang deret, apa itu deret, terus udah menghitung ke konvergemenan deret, udah ngitung operasi-operasi pada deret juga. Sekarang kita akan masuk ke deret Taylor dan Maclaurin. Seperti apa deret Taylor dan Maclaurin tersebut? Oke, semoga kalian bahagia dalam perkuliahan kali ini. Di materi sebelumnya kita kan udah belajar tuh kan tentang bagaimana menentukan selang konvergensi dari suatu deret pangkat sama operasi-operasi pada deret pangkat. Nah, ini kita review sedikit, kita ingat-ingat aja sedikit tentang yang sudah dipelajari sebelumnya, karena ini berhubungan. Nah, misal nih, kita punya suatu deret pangkatnya misalkan seperti ini. Nah, terus dari deret pangkat ini kita mau nyari nih si konvergensinya. Konvergensi dari suatu deret pangkatnya, dari deret pangkatnya ini apa? Ya udah, dari sini dengan teori yang sudah kalian pelajari, kalau di sini berarti kita bisa pakai uji rasio mutlak, itu didapatkan rho-nya itu adalah mutlak dari si X-1. Terus apa maknanya? Apa artinya dari si rho yang sama dengan mutlak dari X-1? Ini artinya adalah si deret tersebut itu akan konvergen jika mutlak X-1-nya itu kurang dari 0. Atau kalau kita buka si mutlaknya artinya dia akan konvergen di X itu antara 0 sampai 2 gitu ya. Nah, terus kalau di sini apa yang akan kita belajar? Nah, kalau di sini itu kita akan mempelajari kebalikannya. Jadi kalau sebelumnya kita udah tahu fungsinya, kita udah tahu deretnya, kita nyari tahu deret ini konvergennya ke suatu fungsi mana, seperti itu. Nah, kalau di sini kita dikasih suatu fungsi, terus kita disuruh cari nih, apa sih deret deret pangkat dari si fungsi tersebut. Terus setelah itu kita harus membuktikan juga kalau si deret pangkat yang sudah kita cari itu ternyata konvergen ke fungsinya. Kayak gitu. Nah, misalnya kayak gini nih. Jadi, bisa nggak sih si F ini kita nyatakan dalam suatu deret pangkat X atau secara umumnya itu dalam bentuk X min A gitu. Nah, ini kita akan cari dalam bentuk umumnya yaitu X min A. Misalkan karena kita mau nyari deret pangkatnya, berarti kita misalkan si fx ini bentuknya adalah C0 plus C1 dikali X min A ditambah C2 dikali X min A kuadrat dan seterusnya. Ya kan ya, bentuk umum dari si deret pangkat. Deret pangkat yang dinyatakan dengan dari si X min A seperti ini. Ya kan ya. Nah, terus dari sini yang jelas ini untuk X di sekitar A gitu ya. Nah, terus artinya apa? Artinya kalau misalkan kita mau nyari deret pangkatnya, berarti kita harus tahu dong si koefisien-koefisiennya ini. Koefisien dari si C0, C1, C2, maksudnya nilai-nilai dari C0, C1, dan C2-nya itu. Agar kita mempunyai bentuk dari si deret pangkat fx-nya ini. Yang nantinya kita akan cek juga kalau si deret pangkat yang sudah kita cari ini nilainya adalah nilainya itu konvergen, deretnya itu konvergen ke suatu ke F untuk X-nya di sekitar A, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah mengasumsikan tuh bahwa si fx itu dapat dinyatakan dalam bentuk deret C0 plus C1 dikali X min A dan seterusnya, gitu kan ya. Nah, artinya menurut teorema tentang pendefinisan deret di 9.7a yang menyatakan bahwa kalau misalkan Sx itu satu deret, maka dia punya turunan, intinya seperti itu kan. Nah, berarti kita bisa nyari tuh kan turunan dari si fx. Jadi turunannya tuh ada, si turunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu ada. Nah, misalnya kita dapatkan turunannya seperti ini nih. F aksen X turunannya itu berarti C1 ditambah 2 kali C2 X min 2 ditambah 3 kali C3 X min A
pangkat 2 dan seterusnya, ya kan? Karena si koefisien si X di dalamnya ini pangkatnya 1, berarti kita tinggal turunin aja sih pangkat-pangkatnya untuk turunan pertama. Turunan kedua juga sama, tinggal kita turunin aja pangkatnya di sini, seperti itu gitu ya. Dan seterusnya sampai didapatkan ini turunan yang ketiga, sampai didapatkan turunan yang terakhirnya itu apa gitu. Nah, terus setelah ini gimana? Kan kita udah punya tuh beberapa turunannya, turunan pertama, kedua, kita punya banyak fungsi, misalkan kita bisa turunin sampai n, kita punya fungsinya sebanyak n gitu kan. Kalau kita bisa turunin sebanyak n, berarti x-nya itu pangkat berapa sih fungsi yang pertama fx-nya itu, berarti deret pangkatnya x-nya cuma sampai pangkat n kan, karena kita bisa nuruninnya cuma sampai ke yang n gitu. Artinya apa? Artinya kita punya sebanyak n persamaan, terus kita mau nyari sebanyak n, x-nya sebanyak n. Berarti secara logika kita bisa dong nyari nilai-nilai dari si C1, C2, dan C3 sampai ke Cn-nya itu, ya kan? Nah, terus dari si fungsi-fungsi yang kita dapatkan tadi, turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya itu, kita substitusikan nilai x-nya itu sama dengan a. Tadi kan banyak tuh kan yang belakang-belakang itu ada x min a, x min a, x min a, dan seterusnya. Nah, berarti kan kalau kita substitusikan x sama dengan a, artinya nilai yang belakang itu akan 0 semua. Jadi tinggal sisa-sisa belakang yang tidak mengandung x min a. Nah, berarti itu kan jadinya seperti ini. Kalau untuk yang FA itu jelas berarti tinggal yang C0 aja. Terus kalau untuk yang turunan pertama, si F aksen A-nya itu tinggal C1. Terus kalau yang turunan kedua itu jadinya 2C2. Untuk yang ketiga itu jadi 6C3. Nah, kalau kita lihat polanya, si koefisien-koefisien dari depannya si C itu adalah faktorial. Jadi yang pertama, yang dari sini, yang mulai dari turunan kedua, ini adalah 2 faktorial. Sorry. Ini adalah 2 faktorial, terus mulai turunan ketiga itu 3 faktorial, yang keempat itu 4 faktorial, dan seterusnya. Karena itu kan kalau kita urutin penurunannya itu kan dari urut ya kan, pangkatnya tuh kan turunnya satu-satu, jadi perkaliannya tuh berurut dari yang paling besar ke yang paling kecil, seperti itu. Kalau misalkan pangkatnya mulai dari 2 turunan kedua, berarti kan 2 dikali 1. Terus kalau yang pangkatnya yang mulai dari 3, berarti kan 3 dikali 2 kali 1 gitu. Jadi secara umumnya bentuknya adalah faktorial, koefisien dari si C-nya ini. Nah, kalau kita udah lihat nih bentuk umumnya seperti ini, berarti kita bisa dapatkan dong si Cn-nya tuh seperti apa. Kayak gitu. Nah, berarti udah kebayang dong Cn-nya seperti apa? Ya nggak? Nah, Cn-nya berarti kita bisa dapatkan nilainya adalah si F turunan ke N dari A dibagi dengan N faktorial. Karena tadi si C1 kan sama dengan F0, ya kan? Berarti kalau misalkan ya udah tinggal kita balik aja, kita bikin biar jadi Cn, berarti Cn-nya sama dengan si F turunan ke N dari A dibagi dengan N faktorial, seperti itu. Nah, catatan untuk rumus umum ini itu agar berlaku untuk N sama dengan 0, berarti kita harus kasih catatan nih, kalau misalkan definisi dari F turunan ke 0 ini sama aja dengan F0, atau dia fungsi awalnya yang tidak diturunkan. Terus untuk yang 0 faktorial ini nilainya sama dengan 1, seperti itu ya.